saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana saudara. Saya berharap di pemerintahan Prabowo yang baru ini saudara, semua pelanggar hukum harus diproses. Betul? Saya jadi curiga saudara. Saya jadi curiga, maaf. Kecurigaan ini bukan sekedar suudzon saudara, tapi ada indikasi-indikasi saudara. Beberapa Polres dan Polsek kalau ada majelis taklim habaib itu polisinya hubungin panitia, jangan bikin acara deh, ini ada kelompok yang gak setuju, ini katanya nih ada satu kelompok yang gak setuju, jangan dibuat, ini untuk keamanan bersama, nggak jadi digelar. Ada apa saudara? Apa betul ada kelompok yang gak setuju atau memang polisi yang bermain saudara, nakut-nakutin ada kelompok yang gak setuju? Ada apa? Nah kalau begini caranya, semua saudara majelis taklim, pengajian, tabligh akbar yang tidak sejalan dengan ormas yang bernama PWI Laskar Setan, ya dibubarkan dong. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah jadi sekarang saudara, kita tes ombak aja. Saya minta nih kepada semua, kalau Laskar Setan mau bikin acara, kita tulis ke polisi, kami keberatan pak. Pokoknya mau remaja masjid kek, mau Karang Taruna kek, mau ormas Islam bikin ke polisi, kami keberatan. Ini suka membubarkan pengajian, ini suka mengganggu ulama dan habaib. Bikin surat rame-rame kirim ke polisi, coba dilarang apa enggak? Saudara begitu dong. Jangan gara-gara selembar surat Laskar Setan yang tulis acara dibatalin. Saudara ada apa? Di Universitas Wiralodra Indramayu saudara, setiap tahun bikin unwir bersolawat. Sekarang bersolawat yang ketiga. Biasa tiap tahun ngundang kiai dan ngundang habaib. Kali ini disurati oleh PWI Laskar Setan yang ada di Indramayu, minta supaya dibatalkan. Dibatalkan saudara. Ada apa? Di mana polisi kita? Di mana tentara kita? Buat apa tuh ada koramil, ada kodim, ada korem, ada kodam saudara, yang katanya untuk pertahanan bangsa? Jangan biarkan kalau ada kelompok yang ingin adu domba umat, yang ingin mengganggu ulama dan kiai, khusus tentara. Ingat bahwa tentara lahir dari rahim para kiai saudara. Takbir. Nah begitu pada kesempatan ini saudara, saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua muhibbin, mulai hari ini lawan. Kalau anda mau bikin acara terus ada yang ngancem, lawan saudara. Lawan, jangan biarkan saudara. Betul? Siap lawan, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir. Jadi kalau tentara dan polisi serta pemerintah tidak mau tahu, kita bikin pertahanan sendiri saudara. Nggak bisa kalau begini caranya. Besok akan ada habib yang dibunuh, besok akan ada kiai yang dibunuh saudara. Ya, selama ini mereka sudah berhasil membubarkan puluhan pengajian saudara, karena nggak ada yang lawan, karena mereka semua ngalah. Bukan takut, ngalah, nggak mau ribut. Kali ini di Pemalang saudara, mereka sudah merencanakan sesuatu yang besar. Mereka turunkan bukan 10-20 orang, ratusan orang saudara, hampir 1000 orang. Dan itu bukan dari Pemalang saja, dari seluruh Jawa Tengah, dari Wonosobo saudara, dari Purwokerto saudara, dari mana-mana diturunkan. Artinya apa? Mereka punya rencana besar, bukan sekedar membubarkan pengajian, mereka mau bunuh habib yang manapun melawan mereka saudara. Dipikir habaib takut kali? Enggak saudara, ini gerakan mereka, gerakan Neo PKE. Sama gitu saya mau tanya nih semua, ini kalau di sini ada yang telanjur jadi anggota PWI Laskar Setan, keluar. Ya bisa jadi telanjur karena nggak tahu. Betul? Betul. Kiai-kiai yang telanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan, keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi saudara,
bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara, jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketuanya, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasyim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar Eski meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Ini rekaman, sebarkan, saudara. Fahmi Tamami dulu didirikan untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu amanat Kiai Haji Hasyim Muzadi, itu amanat Kiai Haji Zainuddin MZ, itu amanat Kiai Haji Nur Iskandar Eski, saudara. Saya yang masih hidup, saya jaga itu amanat, saudara. Tahu-tahu sekarang, saudara, mau dijadikan sebagai kapal untuk membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai salah satu pendirinya, saudara, menjalankan amanat para kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Peneliti cukup segitu aja, peneliti. Lanjut. Bukan, kalau diterusin ramai lagi nih. Jadi maaf Kiai Sobahus Surur, memang pengajian kita di sini begini. Ada baca kitabnya, ada burdahnya, ada qiyamnya tadi, tapi juga ada juga kritik-kritik faktual dan aktual. Kami nggak benci pemerintah, nggak. Kami mengkritik untuk kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Kapolri segera diberhentikan, diganti dengan Kapolri yang baik, yang beriman bertakwa kepada Allah, yang gak diam kalau pengajian dibubarkan, yang gak diam kalau umat diadu domba. Kapolri yang betul-betul ingin menjaga keamanan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Insya setuju Kapolri diganti. Lagi pula udah kelamaan nih Kapolri, saudara. Udah kelamaan, saya jadi bingung kok. Begal nasab kemarin dibiarkan, orang yang maki-maki agama dibiarkan, semua kita laporkan, saudara. Abu Janda itu kita laporkan, Ade Armando itu kita laporkan. Siapa yang nggak dilaporkan? 70 lebih laporan kita buat ke Mabes Polri, saudara, supaya mereka yang hina ulama, mereka yang hina kiai, mereka yang bubarkan pengajian ditangkap, diproses. Tidak satu pun laporan diproses, saudara. Saya protes sekarang. Maka itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, segera ganti Kapolri, Pak. Ganti, masih banyak jenderal yang baik, jenderal yang bagus, jenderal yang siap untuk bekerja buat bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi bukan kita nggak proses, saudara, nggak dilayanin, saudara. Termasuk Fuad Monyet sampai sekarang nggak dilayani itu, saudara. Ujung-ujungnya rapat adat, saudara. Mau dimaafkan silakan, rapat adat silakan, laporan proses nggak ada diproses. Semua sudah kita laporkan, saudara. Siapa yang tidak kita laporkan? Yang menghina ulama kita laporkan, yang bubarkan pengajian kita laporkan, saudara. Yang menghina agama kita laporkan. Saat ini laporannya semua ada di Korlabi, saudara. Koordinator pelaporan, saudara, untuk membela Islam dipimpin oleh Pak Damai Lubis, Hari Damai Lubis, saudara, yang memimpinnya. Udah, laporannya setumpuk kita punya, tidak ada yang diproses. Kenapa mau bikin masjid lagi? Mereka bilang, ya Rasulullah, di kampung kami banyak orang tua, banyak orang-orang yang sudah lanjut usia, kalau harus ke desa sebelah sholat kejauhan. Kami ingin sholat di masjid yang kami bangun dan kami ingin memakmurkannya. Nah, sampai mereka bersumpah di depan Nabi, demi Allah,
Tidaklah kami inginkan dari pembangunan masjid ini kecuali al-husna, kebaikan. Bangunlah mereka masjid tersebut. Setelah dibangun selesai, datang lagi mereka menghadap Nabi. Ya Rasulullah, masjid sudah jadi, sholli bina. Nabi diajak, ayo dong sholat bersama kami di masjid tersebut. Ya kalau zaman sekarang nih minta diresmiin lah Nabi ya. Kalau zaman sekarang nih minta diresmikan, saudara. Nabi jawab, saudara, saat ini kami sedang persiapan mau ada perang Tabuk ketika itu ya, nggak bisa kami ke sana. Tapi insya Allah in raja'na, kalau nanti kami pulang, kami akan datang ke masjid kalian. Singkat cerita, perang terjadi, Allah berikan kemenangan, Nabi pulang, saudara, dan Nabi bertekad membawa para sahabatnya untuk menepati janji, untuk sholat di masjid tersebut, saudara. Tapi belum Nabi berangkat, Allah mengirim malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyunya kepada Nabi, menjelaskan kalau masjid itu adalah masjid dirar, yang digunakan untuk apa? Tafriqan bainal mukminin, untuk mecah belah orang yang beriman. Sahabat, untuk apa? Saudara, Nabi yang perintahkan dumuhu, rubuhkan itu masjid. Saudara, akhirnya para sahabat datang, orang-orang yang ada di masjid tersebut dikeluarkan, dan masjid itu diratakan dengan tanah ya ikhwan, karena masjid itu masjid dirar. Nah, jadi di sini artinya orang-orang munafik, saudara, kerjanya memang selalu seperti itu. Nah, bahkan saudara, ada kejadian Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, saudara, di surat Al-Munafiqun, saudara, di mana ada kejadian orang-orang munafik dari kalangan orang Madinah memprovokasi orang-orang Ansor sama-sama orang Madinah, saudara. Apa mereka provokasi, saudara? Diprovokasi supaya itu orang-orang muhajirin, para pendatang, suruh bubar aja, suruh balik aja ke Mekah. Mengapain dia hidup di sini? Kita ini pribumi, dia pendatang. Itu udah ada di zaman Nabi ya, wah. Jadi orang-orang munafik ini bilang, kita ini pribumi. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mengapain di sini? Itu pendatang. Jadi dia provokasi orang-orang Ansor, ayo usir mereka. Allah ceritakan dalam surat Munafiqun, saudara. Sampai-sampai suatu ketika biangnya munafik, saudara, dengan para pengikutnya, Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minha al-adhal. Apa kata orang-orang munafik ini, dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, saudara? Kata mereka, saudara, nanti karena mereka ini ikut rombongan keluar dari Madinah sama Nabi, tapi mereka nggak suka banget sama orang-orang muhajirin, saudara. Jadi mereka katakan, nanti kalau kita sudah kembali ke Madinah, kita ini orang-orang mulia, al-a'azzu, kita ini orang-orang mulia, orang-orang terhormat dari orang-orang Madinah. Kita akan keluarkan mereka, orang-orang hina, orang-orang yang rendah daripada Madinah. Maksudnya yang hina muhajirin ya ikhwan. Dia mau keluarkan. Akhirnya Allah nyatakan, walillahil izzah, bahwa kemuliaan dan kehormatan itu hanya bagi Allah, wali rasulih, dan bagi rasulnya, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik itu mereka tidak tahu, nggak ngerti arti kemuliaan, nggak paham arti kehormatan. Allah nyatakan kehormatan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Dengan iman kita mulia, saudara. Dengan iman kita terhormat, saudara. Bukan dengan suku-sukuan, bukan dengan pribumi atau pendatang, bukan, saudara. Itu dihapuskan oleh Nabi, dihapuskan oleh Allah. Tidak usah cerita pribumi pendatang, tapi ceritalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Alhamdulillah, saudara, kedoknya orang munafik terbuka ketika itu, saudara. Sampai-sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Saudara, marah lihat perilaku Abdullah ibn Ubay seperti itu, kurang ajar. Saudara, dia provokasi orang-orang Ansor. Orang Ansor, kita ini orang Madinah,
Kita ini pribumi semua. Kita ini orang-orang mulia terhormat. Itu kan orang-orang pelarian dari Mekah. Itu yang ada di sekeliling Muhammad bubarin, usir, diprovokasi. Tapi orang Ansor nggak kena provokasi, saudara. Orang-orang Ansor cinta Muhajirin. Orang-orang Ansor bersaudara dengan Muhajirin. Pantes awal Nabi masuk kota Kuba sampai Madinah, Nabi bangun masjid dulu. Nabi kumpulkan dulu para sahabatnya Ansor dan Muhajirin, dipersaudarakan dulu, saudara. Nabi satukan mereka sehingga mereka tidak termakan provokasi murahan semacam itu. Mereka tidak terjebak dalam fitnah tersebut, saudara. Jadi dari zaman Nabi sudah diajarkan, tidak usah bicara pribumi pendatang. Muslimun adalah bersaudara, orang beriman adalah bersaudara. Setiap suku punya kelebihan, setiap suku punya keistimewaan. Haram satu suku untuk menendahkan suku yang lain. Itulah ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudara baru kita lihat, oh pantas disudarain dulu. Coba kalau nggak disudarain, coba kalau nggak bangun masjid, coba kalau nggak sholat berjamaah, coba kalau nggak direkatkan, disaudarakan itu Muhajirin dan Ansor, ada fitnah semacam itu, oh bisa kena, saudara. Ada fitnah semacam itu, saudara, oh bisa tergoda, saudara. Maka itu sekali lagi, masjid bukan hanya sekedar untuk ibadah mahdoh, bukan hanya sekedar untuk sholat dan zikir, saudara. Tapi di masjid satukan umat, persaudarakan umat, bangkitkan ekonomi umat, bangkitkan semangat juang umat li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Jujur saya mau tanya, jadi siasat Nabi bagus tidak? Jawab semua, siasat Nabi bagus tidak? Strategi Nabi indah tidak? Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alih. Jadi terima kasih kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf yang hari ini telah mengajarkan kepada kita bil fi'il dengan amal perbuatannya. Beliau bangun masjid luar biasa, ini masjid indah, bagus, bersih, saudara, dengan gubah khadra kalau dari luar kita lihat, saudara. Nah, kemudian di sekeliling daripada masjid ini adalah pesantren. Alhamdulillah, saya yakin masjid ini akan menjadi pusat pendidikan, pusat penyebaran Islam, pusat pengajaran para santrinya, sekaligus juga untuk mempersaudarakan seluruh santri dan para guru yang datang dari berbagai suku, yang datang dari berbagai daerah. Karena murid Nurul Fajr ini banyak nih, datang dari berbagai daerah, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sumatera. Nah, mudah-mudahan mereka semua bisa dipersaudarakan dan kelak begitu lulus kembali ke kampung masing-masing untuk terus melanjutkan dakwah li'ila kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu saudara, sebelum saya akhiri, hati-hati. Di zaman kita sekarang pun kelompok-kelompok munafikin tersebar di mana-mana. Mereka adu domba antara Habib dan Kiai. Mereka adu domba antara Habib dengan ajengan. Mereka adu domba